Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dan penuh dengan kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami melalui hari ini dengan kekuatan-Mu. Dan saat malam ini Tuhan, kami rindu kembali dikuatkan dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan secara pribadi, dan buatlah kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39. Tertulis demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang pernah memelihara ayam, pasti dapat lebih mengerti ayat ini. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya, menaungi mereka dengan sayapnya apabila hendak tidur atau istirahat, atau apabila ada bahaya yang mengancam anak-anaknya. Induk ayam juga memberikan tuntunan kepada anak-anaknya, mencarikan makanan, mengajar mereka bagaimana bisa survive, serta memastikan bahwa semua anak-anaknya terpelihara. Gambaran ini menunjukkan tentang kerinduan hati Tuhan untuk mengumpulkan, menaungi, melindungi, dan memimpin kita umat-Nya. Di sini kita membaca tentang kerinduan hati Tuhan Yesus untuk menaungi umat-Nya. Namun respon yang ia dapati adalah penolakan. Dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Penolakan ini terjadi karena, pertama, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada Kristus disebabkan karena pengenalan yang salah tentang siapa Yesus. Dalam Markus 6 ayat 3 tertulis, bahwa orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus berbicara menjadi kecewa dan menolaknya setelah mereka mengetahui bahwa ia adalah seorang tukang kayu. Mereka hanya tahu sedikit mengenai Tuhan, lalu menyimpulkan. Inilah yang seringkali salah, saudara. Kurangnya pengenalan akan Tuhan menyebabkan kurangnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, penolakan terjadi karena keinginan untuk hidup bebas, menuruti pikiran sendiri. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan ajaran-ajaran yang sifat moralnya sangat tinggi, karena memang demikianlah sifat dari firman Tuhan dan kehendak Tuhan agar kita menjadi sempurna seperti Dia. Sebagai contoh saudara, dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan mengajarkan agar kita mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Tuhan juga mengajar kita untuk menjaga hati agar tetap kudus dari segala keinginan dosa. Tuhan meminta kita menjaga mata dari pandangan yang mengandung hawa nafsu dan berbagai ajaran kebenaran yang bersifat penyangkalan diri dan memikul salib. Keinginan hidup menuruti pikiran sendiri membuat orang tidak mau bernaung dalam Tuhan dan menolak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 23 ayat 37 sampai 39 mempunyai pesan buat bangsa Israel secara lahiriah pada waktu itu, tapi juga mempunyai pesan buat kita semua pada hari ini. Secara khusus ayat ini berbicara kepada kita agar kita meresponi kasih Tuhan. Caranya adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kehendak firman-Nya.
Tujuan dari apa yang hendak dilakukan Tuhan adalah agar kita mengalami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan agar kita mengalami ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera dalam sepanjang hidup di bumi ini. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perhatikan saudara, hanya dalam Tuhan kita mengalami kelegaan dan ketenangan. Dalam dunia ini ada banyak hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan, mengancam, dan membuat pikiran tidak tenang. Tapi saudara, kalau kita ada dalam naungan Tuhan, kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita akan tenang dan aman senantiasa. Kalau kita hidup di luar Tuhan, menjauh dan menolak Tuhan, kita akan mengalami keadaan bagaikan rumah yang sunyi sepi ditinggalkan. Tapi kalau kita menerima Dia dan hidup dalam naungan Tuhan, maka ada hadirat Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kekuatan, iman, dan sukacita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percaya selalu kepada Tuhan, terima Dia, dan hidup dalam kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan kembali mengingatkan kami akan kerinduan Tuhan bagi kami. Engkau mau menaungi kami dengan maksud menyelamatkan kami dan memberikan ketenangan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam Engkau, mentaati Engkau ya Tuhan, hidup dalam firman-Mu, meresponi kasih-Mu dengan tetap berada dalam kasih karunia-Mu. Kami perlu Engkau ya Bapa dalam perjalanan hidup ini, karena Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami sukacita, kekuatan, sehingga kami mampu melewati hari-hari yang kami jalani dengan semangat dan penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Engkau akan menyediakan pertolongan dan menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.